فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babul mustathna. Wa dawatul istithna'i thamaniyatun harfun bittifaqin wa huwa illa wasmani bittifaqin wa huma ghairu wa siwa bilughatiha fa innahu yuqalu fiha siwan karidon wa suwan kahudan wa sawaun kasama wa siwaun kabina wa fi'lani bittifaqin wa huma laisa wa la yakunu wa mutaraddidun bainal fi'liyati wal harfiyati wa huwa khala wa ada wa hasha wa yuqalu fiha hasha wa hasha. Bab mustathna, sesuatu yang dikecualikan. Sesuatu yang dikecualikan. Nah, ini kalau mustathna ini alif lam, kemudian isim maf'ul mustathna, kemudian naibul fa'ilnya dhamir huwa kembali kepada alif lam. Ai huwa, dialah yang dikecualikan, sesuatu yang dia itu dikecualikan. Itu. Kalau al-mustathna minhu itu sesuatu yang dikecualikan mustathna tadi darinya. Al-mustathna adalah sesuatu yang dikeluarkan. Kalau mustathna minhu itu naibul fa'ilnya bukan minhu. Yang kembali kepada alif lam adalah dhamir hu. Al-mustathna minhu ay al-mustathna huwa minhu. Babul mustathna, dan alat-alat untuk mengecualikan itu ada 8. Yang pertama adalah huruf dengan kesepakatan para ulama yaitu illa, dan yang dua adalah isim dengan kesepakatan para ulama yaitu ghairu dan siwa, dengan berbagai macam lahjah lughat, lahjahnya siwa, karena sesungguhnya siwa ini bisa dibaca siwa seperti ridho, dan juga suwa seperti huda, dan juga sawa, dan juga siwa. Berarti sudah berapa? 1 huruf, kemudian ghairu 2, kemudian siwa bisa dibaca 4, berarti berapa? Siwa, suwa, sawa, dan siwa. Kemudian wa fi'lani bittifaq laisa wa la yakunu, dan mutaraddidun itu yang bisa berubah-berubah, bisa dihukumi fi'il, bisa dijadikan fi'il, bisa dijadikan huruf, yaitu khala dan ada dan hasya. Yang mutaraddid 3, fi'il 2 berarti 5, dan isim 2 berarti 7, dan huruf 1 berarti 8. Total semua ada 8. Huruf 1, isim 2 berarti 3, kemudian fi'il 2 5, dan yang bisa jadi fi'il dan bisa jadi huruf itu ada 3 berarti 8. Qala syarih qauluhu babul mustathna hadza huwa an-naw'u at-tasi'u minal mansubati fi ba'di ahwalihi. Ini adalah jenis yang ke-9 dari isim-isim yang dinasab, tapi tidak semua, karena tidak semua mustathna itu mansub. Ada juga mustathna yang marfu, maka dikatakan fi ba'di ahwalihi.
fi ba'di ahwali. Ini kenapa? Karena tidak semua mustathna itu mansub. Maka yang kita bahas adalah yang pada kondisi mansubnya saja. Karena mustathna itu nanti ada beberapa dawabit, ada beberapa kriteria kapan dia mansub, kapan dia jadi badal. Makanya dikatakan dia termasuk mansubat tapi tidak dalam semua keadaannya, hanya dalam sebagian keadaannya saja. Definisi mustathna adalah al-ismu wa huwa al-ismu al-madhkuru ba'da illa au ihda akhawatiha, yaitu sebuah isim yang disebutkan setelah illa au ihda akhawatiha, atau sebagian dari saudari-saudarinya illah, mukhalifan lima qablaha, dalam keadaan isim tersebut menyelisihi apa-apa yang sebelum illah, yaitu menyelisih dalam masalah apa? Nafyan wa itsbatan, dalam keadaan menyelisihi dari sisi nafi atau itsbatnya. Kalau yang di sebelumnya itu nafi, berarti yang setelahnya itu mutsbat. Kalau yang sebelumnya itu mutsbat, maka yang setelah illah itu manfi. Wa makna hadza, dan makna ucapan ini adalah anna hukma ma qabla adatil istitsna'i yakhtalifu ma'a ma ba'daha. Bahwasanya hukum apa-apa yang sebelum alat istitsna itu berbeda dengan apa yang setelahnya, min jihatin nafyi wal itsbat, dari sisi hukum nafi atau itsbatnya, positif atau negatifnya. Fa in kana mutsbatan, fa in kana mutsbatan, fa in kana mutsbatan kana ma ba'daha manfiyan. Kalau yang sebelumnya itu adalah mutsbat, kana ma ba'daha manfiyan, maka yang setelah alat istitsna itu manfi. Contohnya qamal qaumu illa zaidan, telah berdiri suatu kaum, telah berdiri kaum tersebut kecuali Zaid. Maka yang sebelum illa ini mutsbat, ditetapkan baginya sifat berdiri, sedangkan yang setelah illa yaitu Zaid ditiadakan darinya sifat berdiri. Fal qiyamu, ini adalah hukum al-qiyam, inilah hukum sabitun, hukum qiyam, hukum berdiri itu tetap bagi al-qaum, lil qaumi, manfiyun an Zaidin, Zaid enggak dihukumi berdiri. Wal aksu bil aksi, nah sebaliknya pun akan bermakna sebaliknya, sebaliknya pun akan memiliki makna yang terbalik. Nahwu ma qamal qaumu illa Zaidun, ma qamal qaumu illa Zaidun, tidak ada yang berdiri dari suatu kaum kecuali Zaid. Maka yang sebelum illa di sini manfi, yang setelah illa menjadi mutsbat. Itulah definisi istitsna. Wa qawluhu adawatul istitsna'i thamaniyatun ay bina'an ala anna siwa bilughatiha adatun wahidatun. Ucapan musannif bahwasanya adat istitsna, alat istitsna itu 8. Ini dibangun binaan karena dibangun bahwasanya siwa dengan berbagai macam bahasanya itu dihukumi satu. Kalau dihukumi berbeda berarti ditambah 3 lagi. Wa qalu wasawaun wasiwaun kabina, siwa dengan wazan seperti bina. Wa hadhil akhiratu hiya aghrabuha. Yang paling akhir ini siwa di kasroh awalannya, ini adalah yang paling asing. Wa qalla man dzakaroha, dan sedikit sekali ulama yang menyebutkan siwa ini. Wa mimman nassa 'alaiha al-Farisi, dan di antara ulama yang menegaskan bahwasanya siwa ini juga termasuk sama dengan siwa adalah al-Farisi fil Hujjah, wa tabi'ahu Ibnu Khabbaz fil Nihayah, wa minhu akhadha Ibnu Iyas, dan diikuti oleh Ibnu Khabbaz dalam bukunya An-Nihayah, dan dari buku tersebutlah Ibnu Iyas mengambil bab ini. Jadi siwa itu artinya selain.
Ghairu juga selain, siwa juga selain. Nah, siwa ini bisa dibaca siwa, wazannya seperti ridho, atau suwa, atau sawa, atau siwa. Nah, di sana ada sawaun yang artinya sama, berarti beda. Sawaun yang artinya sama itu beda dengan sawaun yang artinya beda, selain. Ada sawa yang artinya sama, ada sawa yang artinya beda. Bulat kan? Ada sawa yang artinya itu malah sama. Ana wa anta sawa, aku dan kamu sama. Ada yang artinya sawa, artinya selain, beda. Walhasilu, intinya annaha tumaddu ma'al fathi wa tuksaru ma'ad dhammi. Intinya siwa ini kalau awalnya di fathah ini bisa di mad sawaun. Wa tuksaru ma'ad dhamm. Kalau di dhammah maka dijadikan isim maksur, suwa. Enggak boleh suwa, tapi suwa. Wa yajuzul wajhani ma'al kasr. Boleh wajhan, boleh dua. Wajhan di sini adalah al-mad awil qasr ma'al kasr. Kalau kasrah boleh dua. Kalau dibaca si bisa siwa pendek, bisa panjang siwa. Tapi kalau fathah maka dipanjangkan sawa. Kalau di dhammah maka pendek. Berarti totalnya ada 4. Depannya sa, si, su bisa 3. Terus belakangnya bisa 2. Siwa, suwa, sawa, dan siwa. Qalahu fil Mughni, yang mengatakan ini adalah Ibnu Hisham di dalam Al-Mughni. Intaha afadahul musarrih, ini faedah dari Al-Azhari. Al-Musarrih, Al-Mujadul Awal, safhah 347. Wa qalu fi'lani bittifaqin wa huma laisa wa la yakunu. 2 fi'il dengan kesepakatan para ulama. Keduanya adalah laisa dan la yakunu. Qala al-Faqihi dzikrul ittifaqi muntaqadun. Berkata al-Faqihi, penisbahan, penyebutan adanya ittifaq ini dikritik. Enggak ada ittifaq. Kenapa? Amma laisa, adapun laisa yang katanya ittifaq itu adalah fi'il, fal khilafu fiha masyhurun. Maka khilaf di dalam laisa ini apakah fi'il ataukah bukan, ini masyhur. Faminhum man dhahaba ila harfiyatiha mutlaqan. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwasanya dia adalah huruf secara mutlak, baik dalam bab istitsna atau enggak istitsna, semuanya adalah huruf. Wa minhum man khassa dzalika bima idza kanat lil istitsna. Ada juga yang mengatakan laisa itu huruf tapi khusus ketika dalam bab istitsna. Bukan laisa yang aktif saudaranya kana. Itu. Ada juga yang berpendapat bahwasanya laisa itu huruf semuanya. Ada yang berpendapat dia itu huruf ketika dalam bab istitsna huruf. Tapi kalau dalam bab kana maka dia itu fi'il. Wal ashahu anna fi'lun kama taqaddama fi sadril muqaddimah. Dan yang paling benar dia adalah fi'il sebagaimana yang terdahulu dalam awal-awal muqaddimah. Wa amma, maka dugaan bahwasanya ada ittifaq atau klaim bahwasanya ada ittifaq ini dikritik sebab khilafnya masyhur. Wa amma la yakunu, adapun la yakunu fala yahsunu an yu'adda fi'lan fadlan an ay yu'adda muttafaqun ala fi'liyatihi. Adapun la yakunu ini
tidak bagus untuk dianggap sebagai fi'il saja, enggak pantas. Lebih-lebih dikatakan sepakat bahwasanya dia adalah fi'il. Wong dianggap fi'il lo enggak pantas. Enggak, walaupun khilaf gitu loh. Dianggap sebagai fi'il saja. Bersama dengan adanya khilaf itu lo enggak pantas. Enggak pas. Apalagi dikatakan bahwasanya ulama semuanya sepakat bahwasanya layakunu adalah fi'il. Faham ucapan ini? Fala yahsunu an yu'adda fi'lan fadlan an ay yu'adda muttafaqun ala fi'liyati. Untuk dikatakan sebagai fi'il aja masih berat. Apalagi mau dikatakan sepakat bahwasanya ulama sepakat itu fi'il, lebih berat lagi. Kenapa kok begitu? Li'annahu murakkabun min harfin wa fi'lin, karena dia itu bukan kok dikatakan fi'il gimana? Wong dia itu dua, ada huruf ada fi'ilnya. Murakkab dia adalah susunan dari huruf dan fi'il. Wal murakkabu minhuma la yakunu fi'lan, dan yang murakkab yang disusun enggak boleh dihitung sebagai fi'il saja. Hurufnya mau dikemanakan? Wa man addahu fi'lan faqad tajawwaza fil kalam. Barang siapa yang menghitungnya sebagai fi'il, maka dia itu telah bermudah-mudahan, tajawwaza, dia telah longgar di dalam nyebut. Hurufnya enggak dianggap. Tajawwaza artinya adalah longgar. Nggak akurat gitu loh. Tajawwaza itu artinya longgar dan tidak akurat. Wa qala al-Ahdal intaha. Intaha ini adalah dari kalamnya Fakihi. Intaha di sini adalah dari kalamnya Fakihi. Apa mah? Terus piye iki? Enggak jelasno ke awal maneh. Ini sandingan hiktikas. Wa qala al-Ahdal ba'da an dzakara kalam al-Faqihil mutaqaddim, berkata Ahdal setelah menyebutkan ucapannya Faqih yang terdahulu, wa qad yujabu amma qalahul musannifu bi anna muradahu ittifaqul aktsar min ulama'il arabiyyah. Ahdal membela musannif sekarang. Faqihi kan mengomentari. Perhatikan. Faqihi mengomentari, musannif kan mengatakan sepakat. Kata Faqihi, mana ada sepakat? Kata Ahdal sekarang membela musannif. Dengar ini. Waqad yujabu amma qala al-musannif, dan bisa dibantah, bisa dijawab tentang apa yang dikatakan oleh musannif, bahwasannya bi anna muradahu ittifaqul aktsar, bahwasanya makna ittifaq ini adalah ittifaq kebanyakan ulama, bukan kok enggak ada khilaf. Tapi ini adalah ittifaq kebanyakan min ulama'il arabiyyah. Li'anna al-qawla bi harfiyyati laisa sarakal majhul fi istilahi ulama'il arabiyyah, karena pendapat yang mengatakan laisa itu adalah huruf, itu seperti seakan-akan kayak enggak dikenal di dalam istilahnya para ulama, sehingga musannif mengatakan ittifaq, enggak dianggap, yang mengatakan yang menyelisih itu enggak dianggap. Itu ada ini pembelaan Ahdal terhadap musannif. Wa amma la yakunu fa inna la ghairu mandurin ilaiha. Adapun la yakunu dikatakan sebagai fi'il dengan ittifaq, secara ittifaq oleh musannif, kemudian dikritik oleh Faqihi, maksudnya la yakunu itu fi'il karena la ghairu mandurin ilaiha, karena la di sini enggak dilihat. Li'annaha rukibat ma'al fi'li, karena la ini disusun dengan fi'il. Wa hiya harfun ghalabal fi'lu, sedangkan la sendiri adalah huruf yang dikalahkan oleh fi'il li syarafihi, karena mulianya fi'il. Li syarafihi balik kepada fi'il. Fasumiyal jami'u fi'lan, maka akhirnya semuanya dikatakan sebagai fi'il. Jadi la itu gara-gara
disusun dengan fi'il kemudian akhirnya nggak kelihatan gitu loh. Akhirnya yang dikenal ya yakununya saja. Itu pembelaannya Ahdal kepada musannif. Wal hasilu annal musannifa bayyana ma dzakarahu minal ittifaq. Intinya musannif itu menjelaskan bahwasanya apa yang beliau sebut, apa yang musannif sebut dari ittifaq itu adalah alamah huwa masyhurun, itu adalah dibangun di atas mazhab yang masyhur, ma'rufun fi kutubil arabiyyah, yang ma'ruf di dalam kitab-kitab Arabiyah, min fi'liyatil lafdhaini, dari dari keberadaan dua lafaz ini sebagai fi'il, al-madhkuraini, dua lafaz yang disebut ini sebagai fi'il. Jadi musannif itu mengatakan bahwasanya fi'il dengan ittifaq itu maknanya adalah yang menyelisihi enggak lagi dianggap, karena sedikit sekali gitu loh. Paham di sini rentetannya? Musannif menetapkan sesuatu, kemudian Faqih mengkritik, Ahdal mencoba untuk menengahi. Wa qauluhu mutaraddidun ila akhiri ay annahu yusta'malu taratan fi'lan wa taratan harfan. Mutaraddidun ini bukan kok ragu-ragu, tapi maksudnya itu bisa jadi fi'il, bisa yusta'malu taratan fi'lan, kadang dipakai sebagai fi'il, wa taratan harfan, kadang pakai sebagai huruf. Wa hasya bihadfil alifi al-akhirati, hasya pendek. Wa hasya bihadfil alifil ula, bisa dibolak-balik, bisa panjang dua-duanya, bisa panjang depan, bisa panjang belakang tok. Hasya bisa panjang dua-duanya, hasya panjang dua-duanya, bisa hasya panjang depan, bisa hasya panjang belakang. Semua itu satu. Qulna hasya lillah. Tapi hasya lillah di situ i'rabnya sebagai ta'ajjub. Baik, kita akan pindah keluar. Jangan ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fal mustathna bi illa yunsabu idza kana al-kalamu tamman mujaban. Wa tamu huwa ma dzukira fihi al-mustathna minhu wal mujabu walladzi lam yataqaddam alaihi nafyun wala shibhu. Nahwu qauli ta'ala fasharibu minhu illa qalilan. Wa qaulika qamal qaumu illa zaidan wa kharajan nasu illa amron. Sawa'un kana al-istithna'u muttasilan kama mathalna aw munqati'an. Nahwu qamal qaumu illa himarun. Telah terdahulu bahwasanya alat istitsna itu ada 8. Salah satunya adalah huruf, yaitu illah. Maka musannif mengatakan maka yang dikecualikan dengan illah itu dinasab kapan? Apabila kalamnya itu tam dan mujab. Dan tam adalah yang disebutkan padanya mustathna minhu, sesuatu yang dikeluari. Mustathna yang dikeluarkan, mustathna minhu adalah yang dikeluari. Gitu ya, dikeluari. Yang dikeluarkan darinya, awal yang dikeluarkan darinya sebuah mustathna. Jadi tadi sudah saya bilang, al mustathna alif lam, kemudian isim maf'ul, naibul fa'ilnya mana? Naibul fa'ilnya dhamir huwa, kembali kepada alif lam. Dialah yang dia itu dikecualikan. Paham? Al mustathna artinya dialah yang dia itu dikecualikan. Kalau al mustathna minhu alif lam, kemudian isim maf'ul, kemudian ada muta'alliq, kemudian ada dhamir. Nah, yang balik kepada alif lam itu dhamir. Minhu, hu kembali kepada alif lam. Jadi beda. Al mustathna yang kembali kepada alif lam adalah dhamir naibul fa'il pada mustathna itu. Satu ini al mustathna, sesuatu yang sesuatu tersebut dikecualikan. Ini satu benda. Satu pembahasan. Tapi kalau al mustathna minhu itu ada dua. Sesuatu yang mustathna itu dikeluarkan dari sesuatu tersebut. Paham? Berarti ada dua. Ada mustathna, ada yang mustathna minhu. Paham? Ini al mustathna
sesuatu yang dikecualikan. Ini satu toh. Al dan naibul fa'ilnya sama. Al dan naibul fa'ilnya sama. Dialah sesuatu yang dia itu dikecualikan. Tapi kalau al mustatsna minhu, sesuatu al mustatsna yang dikecualikan, si mustatsna tadi dari sesuatu tersebut. Itu. Jadi minhu itu yang balik kepada al. Jadi ada dua. Al mustatsna minhul mustatsna itu. Seperti al mudhafu ilaih itu. Al mudhafu mudhaf itu satu. Al mudhafu sesuatu yang dia sesuatu tersebut disandarkan. Satu benda. Tapi kalau al mudhafu ilaihi sesuatu yang si mudhaf tadi disandarkan kepada sesuatu tersebut. Dua. Isinya dua. Al mudhafu isi satu, al mudhafu ilaihi isi dua. Paham? Paham kan? Karena kita mau menyebutkan sesuatu yang dikeluarkan sama sesuatu yang sarang kandang yang dikeluari, kandang yang sesuatu yang keluar tadi darinya gitu loh, garasinya gitu loh. Ini enggak ada bahasa Indonesianya ini. Al mustatsna min itu enggak ada bahasa Indonesianya. Mustatsna ada bahasa Indonesia, sesuatu yang dikeluarkan. Mustatsna minhu jajal nek nemokno bahasa Indonesia nih. Ayo apa? Mustatsna minhu itu bahasa Indonesianya apa? Apa dan? Sesuatu yang apa? Yang dimasukkan? Enggak lah. Sumber pengeluaran itu. Apa? Makanya orang Arab itu pakai satu istilah. Terus tambahin domir gitu saja. Karena enggak ada istilah lain gitu loh. Kayak kemarin itu al muta'ajjab minhu, cukup ditambah domir saja sudah beda orang gitu loh. Kita harus bisa mengirab, kita harus bisa menjelaskan, menjabarkan. Maka di sana ada istitsna, itu memiliki rukun, ada istitsna, alat mengeluarkan, alat mengecualikan. Kemudian mustatsna yang dikecualikan. Kemudian al mustatsna minhu. Apa bahasa Indonesianya yang tidak dikecualikan gitu aja biar gampang. Ya, al mustatsna minhu adalah yang tidak dikecualikan, yang di sesuatu yang mustatsna tadi keluar darinya. Itu i'rab kata al mustatsna minhu. Maka beda alif lamnya. Alif lam itu sangat ini sekali, bisa dijadikan berbagai macam makna. Baik, buat tamu wa ma dzukira fil mustatsna minhu. Sedangkan kalam yang sempurna itu adalah yang ada yang disebutkan sesuatu yang tidak sesuatu yang disebutkan mustatsna minhunya. Sedangkan mujab adalah huwallazi lam yataqaddam alaihi nafyun, yang tidak didahului oleh nafi wala syibhu atau syibun nafi. Nahwu qauli ta'ala, contoh ini adalah contoh yang mujab dan tam. Fasyaribu minhu illa qalila, maka mereka pun meminum dari sungai tersebut kecuali beberapa orang saja. Maka di sini mujab karena tidak ada nafi. Omongannya adalah positif, tidak bermakna negatif, tidak ada nafinya. Dan di sini juga tam karena ada mustatsna minhu. Ada mustatsna di sini qalilan, kemudian ada mustatsna minhunya, ada sarang, ada garasi yang qalilan itu keluar darinya. Kalau seandainya enggak ada
sesuatu yang keluar darinya nggak ada mustatsna minhunya, maka itu namanya nakis. Dan nakis harus manfi. Jadi dalam bab mustatsna itu ada dua istilah, mujab dan apa? Dan tam. Mujab lawannya manfi, tam lawannya nakis. Nah seharusnya kalau ada dua gitu, berarti 2 dikali 2 seharusnya ada 4. Tapi enggak, ini cuma 3. Kenapa? Karena nakis tidak bisa dengan mujab, nakis hanya bisa dengan manfi. Seharusnya kalau perkalian seperti ini 2 dikali 2 sama dengan 4. Ada yang mujab, ada yang apa namanya? Tam mujab, ada yang tam manfi. Tapi kalau nakis nggak boleh nakis mujab, nggak boleh nakis, nggak bisa 2. Nakis nggak bisa 2, harus 1. Makanya cuma 3. Macam-macam istitsna itu 3. Tam mujab, tam manfi, sama nakis manfi. Nggak ada nakis mujab, nggak ada nakis mujab. Perhatikan, karena ini banyak yang bingung jenis-jenis istitsna. Hanya ada 3. Sebab 2 dikali 2 sama dengan 4. Tapi karena nakis tidak bisa bersama dengan mujab. Fasyaribu minhu illa qalilan, ini adalah tam yang mujab. Ada mustatsna minhunya dan tidak ada nafinya. Wa ka qaulika qamal qaumu illa zaidan wa kharajan nasu illa amron. Sawa'un kana istitsna muttasilan kama matsalna munqati'ana. Istitsna juga dibagi menjadi 2 lagi, muttasil dan munqati'. Baik istitsnanya itu istitsna yang muttasil, yang nyambung, yaitu apabila mustatsna itu adalah bagian dari mustatsna minhu. Itu namanya, nanti ada definisinya. Namanya muttasil. Kalau yang munqati' itu adalah mustatsna tidak bagian dari mustatsna minhu, seperti iblis. Dikecualikan dari malaikat. Iblis bukan bagian dari malaikat, itu boleh. Seperti ini boleh dalam bahasa Arab. Maka tidak harus mustatsna itu adalah bagian dari mustatsna minhu, itu enggak harus. Tidak semua. Karena dalam bahasa Arab itu istitsna itu bisa muttasil, bisa munqati. Nahwu qamal qaumu illa himaron, telah berdiri seluruh kaum kecuali himarnya. Himar bukan jenis dari kaum, tapi dimasukkan dalam istitsna, itu boleh. Qala syari qaulu fal mustatsna bi illa yunsabu ay wujuban. Yunsabu di sini maksudnya adalah wujuban, wajib nasab kapan? Ketika kalamnya tam dan mujab. Wa qauluhu nafyun wala shibuhu, shibun nafyi wan nahyu wal istifhamul inkari. Shibun nafyi adalah nahi atau istifham yang bermakna ingkar, bermakna nafi juga. Istifham yang bermakna ingkari itu juga nafi. Wa qauluhu nahwu qaulihi ta'ala fasyaribu minhu illa qalilan, fa qalilan mustatsna wajibun nasbi. Qalilan adalah mustatsna dan juga wajib nasab. Li'anna ma qablahu kalamun tam, karena yang sebelum illa adalah kalam tam, ada mustatsna minhunya. Li dzikril mustatsna minhu, sebab disebutkan mustatsna minhunya. Wa huwal wawu, yaitu jamaah. Fi syaribu wa mujab, dan kalam ini juga mujab. Li'adami taqaddumi nafyin aw shibihi alaihi, karena tidak ada terdahuluinya, tidak ada nafi yang mendahului atau shibun nafi. Wa mithlu ma ba'dahu, yang semisalnya juga yang setelahnya. Wa qawluhu sawa'un kana al-istisna'u muttasilan ila akhiri. Al-istisna'u al-muttasil ay yakuna al-mustatsna ba'dun minal mustatsna minhu. Istisna muttasil itu adalah kriterianya, definisinya, mustatsna adalah sebagian dari mustatsna minhu. Fa inna Zaidan fil mithalil mutaqaddimi minal qaumi, maka Zaid dalam contoh yang terdahulu itu adalah bagian dari kaum. Wa Amran fil mithalil akhir, dan Amr juga pada contoh yang pertama, pada contoh yang terakhir juga minan nas, juga bagian dari manusia.
Wal munqati'u aksuhu, adapun munqati adalah lawannya, yaitu bahwasanya mustathna bukanlah bagian dari mustathna minhu. Itu namanya istisna munqati. Roboh semua pohon ini kecuali rumah, kecuali tiang listrik. Itu namanya istisna munqati. Pohon-pohon semua roboh kecuali pohon PLN. Semua pohon roboh kecuali pohon PLN, itu tiang listrik gak roboh. Nah itu namanya istisna munqati, karena tiang listrik bukan bagian dari pepohonan. Contohnya kami dal musannifa innal himara laisa ba'dun minal qaum, karena sungguh himar bukanlah termasuk bagian dari kaum. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa in kana al-kalamu taman ghairu mujab, kalau ucapannya itu tam, ada mustathna minhunya, tapi manfi, jaza fil mustathna al-badalu wan nasbu ala istina, maka enggak wajib. Kalau tadi kan wajib, kalau tam mujab wajib nasab. Kalau sekarang tam manfi, maka enggak wajib nasab, bahkan boleh badal dan juga boleh nasab. Wal arjahu fil muttasili al-badalu. Nah, dilihat sekarang, kalau istisnanya muttasil, maka lebih rajih untuk di-i'rab badal. Ayu ja'alul mustathna badalan minal mustathna minhu fayatba'uhu fi i'rabihi, yaitu dijadikan mustathna itu sebagai badal dari mustathna minhunya, maka mengikuti mustathna minhu dalam i'rab. Maksudnya enggak wajib nasab, ya tergantung. Kalau mustathna minhunya jar, ya jar. Kalau mustathna minhunya rafa, ya rafa. Kalau mustathna minhunya nasab, ya nasab. Tapi nasabnya itu bukan nasab istithna, tapi nasab badal gitu loh. Tapi nasab badal. Nahu qauli ta'ala ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Di sini dibaca qalilun, bukan qalilan. Tidak mereka tidak ada yang melakukannya kecuali sebagian saja. Nah, qalilun di sini di-i'rab sebagai badal dari wawu jamak, karena siaknya adalah manfi. Boleh juga dibaca ma fa'alu illa qalilan minhum. Boleh illa qalilan, boleh illa qalilun. Ini kalau istisnanya adalah muttasil. Wal muradu bi syibhin nafi an-nahyu, dan yang dimaksud dengan syibhun nafi adalah larangan. Nahu wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk. Imra'atuk, kalau yang kita hafal apa? Illam ra'atak. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Boleh imra'atak, boleh imra'atuk. Dan jangan sampai, inilah di sini lanahi, karena itu dijazm, wala yaltafit, wahai Lut, jangan sampai ada yang menoleh dari kalian seorang pun kecuali istrimu. Wal istifham, demikian juga istifham, nahwu wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Dan barang siapa, dan siapakah yang putus asa dari rahmat Rabbnya, kalau enggak orang-orang yang sesat. Wa may yaqnatu, ini istifham, bukan syarat, karena dirofa wa may yaqnatu. Man mubtada, kemudian yaqnatu fi'il, dhamir huwa sebagai fa'il, kembali kepada man, dan jumlah sebagai khabar. Min rahmati muta'alliq dengan yaqnatu, rabbihi mudhaf ilaih, illa dhallun. Ini mustathna yang apa? Yang manfi, karena ada syibhun nafi, yaitu istifham. Dan ini tam. Mana mustathna minhunya? Yaitu dhamir huwa.
Jadi man di sini istifham tapi ingkari. Tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang sesat. Maka man di sini istifham siapa? Tapi artinya tidak ada karena istifham ingkari. Wa nasbu fil mustathnal muttasili arabiyyun jayyidun. Tadi kan yang rajih adalah badal kan? Nah, sekarang dinasab dengan istitsna. Kalau pada istitsna yang muttasil ini adalah arabiyyun jayyidun, ini juga bagus. Tapi lebih bagus tadi apa? Al-badal. Lebih bagus badal. Nasab juga bagus. Kalau muttasil, arabiyyun jayyidun. Wa qad quri'a bihi fis saba' fi qalilun wa imra'atak. Dan juga sudah dibaca tadi illa qalilan ma fa'alu illa qalilan minhum. Dan juga wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Maka ini qiraah yang bagus. Tapi kalau istinanya adalah munqati wa in kana al-istina'u munqati'an fal hijaziyun yujibuna nasba. Adapun kalau istinanya adalah munqati, maka orang-orang Hijaz mewajibkan nasab. Kalau istinanya munqati, nahu ma lahum bihi min ilmin illa tiba'ad don. Mereka tidak memiliki ilmu kecuali mengikuti don. Min ilmin muta'alliq kemana? Mam? Min ilmin muta'alliq kemana Mbak Ani? Guys, tak hukum. Apa? Min ilmin muta'alliq kemana? Min di situ. Ono irope di ngisore ngono kok. Ono di ngisore kok. Kita bingung ngomong. Dulu jebak saya gitu, sekarang lah jebak balik, lali deh. Memang nggak enak kalau dikasih minum racun yang sama. Dulu kau racuni aku, sekarang aku racuni balik. Dengan gelasmu yang sama. Min ilmin, minnya zaidah itu. Ilmin sebagai mubtada, malahum ilmun. Enggak ada. Illa tiba'ad don, kecuali mengikuti don. Ittiba'a mustatsna. Mana mustatsna minhunya? Domir hum, ya. Mana mustatsna minhunya? Ada mustatsna minhunya apa enggak, Mam? Mustatsna minhunya adalah ilmin. Sebab ittiba'ud-don bukan termasuk dari ilmu. Mereka enggak punya ilmu kecuali cuma mengikuti don. Mengikuti don itu bukan termasuk ilmu. Makanya namanya istisna munqati, karena mengikuti don itu bukan termasuk ilmu. Maka ini menurut Hijaziyun wajib nasab kalau istisnanya munqati. Kalau tam manfi munqati, Hijaziyun mewajibkan nasab. Wa tamimun, adapun tamimiyun yurajjihunahu wa yujizunal itba. Maka enggak mewajibkan, cukup merojihkan nasab saja. Dan mereka pun masih tetap membolehkan itba, boleh dirofa juga. Nahu maqamal qaumu illa himaron. Dikatakan lebih bagus nasab. Kalau Hijaz kan wajib nasab. Wa illa himarun juga boleh itba. Ini menurut madhab Tamimiyin. Dibaca syarahnya atau enggak? Tadi sudah dari awal ini babul mustatsna. Mana yang belum paham? Mana yang perlu diulang?
Nanya siapa ya? Gantian kalau mau diulang di awal kamu yang tak suruh baca. Bicara. Tak suruh jelaskan. Mana yang nggak paham baru tak jelaskan. Latihan mandiri. Bukan, mandiri itu memahami ayat nas sendiri. Dipahami ini mana yang belum paham, mana yang masih sama ditanyakan. Kadar memahami itu bertingkat-tingkat. Ada yang memahami materi sebagai murid. Yang penting paham alur pembahasan. Nggak harus paham setiap perkataannya, nggak apa-apa. Tapi kalau nanti sampean jadi guru, maka harus lebih paham lagi. Harus semua kata, harus per kalimat harus paham. Kalau mau jadi guru, maka pemahaman itu bertingkat-tingkat. Ada yang cukup memahami kandungannya saja, ada yang memahami sampai ke seluk-beluknya. Wala haula wala quwata illa billah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.